Ya mohon maaf kalau meskipun disediakan kursi yang empuk, saya berdiri karena saya nggak tertarik sama kursi. Lagian saya tahu jamaahnya kebanyakan ibu-ibu, kaum perempuan. Maka saya berdiri, saya sadar hasil survei, riset, penelitian terakhir membuktikan bahwa laki-laki yang tahan berdiri itu lebih dicintai kaum perempuan. Lah orang itu kalau fokusnya cuman harta dunia, harta dunia, harta dunia, yang nggak bisa sampai untuk menggapai kenikmatan akhirat, dia malah akan diperbudak oleh dunia. Pasti itu. Banyak loh orang seperti itu. Dunia itu cuman dikumpulin, numpuk. Tapi dia nggak bisa menikmati dunia yang dikumpulkan itu. Malah dia diperbudak oleh dunia. Halo. Banyak yang kayak gitu. Di kampung-kampung itu kerja keras, cari duit, terkumpul banyak, beli sawah. Kerja lagi, dapat duit banyak, terkumpul, beli sawah. Tapi nggak sempat nikmati duitnya, wong ditukokno sawah terus. Kerja lagi, cari duit, terkumpul dapat banyak, belikan sawah. Dia nggak sempat nikmati duitnya. Sawahnya luas, 20 hektar. Tapi lihat orang seperti itu, enggak resik sawahnya timbang raine. Sawahnya ya bersih rapi, tapi wajahnya rumbuk ono modelnya. Malah ono di duit 150 juta katanya biar berkembang. 150 juta biar berkembang, dibeliin sapi 10, dirawat sendiri. Ganteng sapi ini karo wonge. Maka Anda tuh kalau punya duit, jangan cuma ditumpuk, dinikmati. Rugi loh hidup ini kalau hanya sibuk mencari nggak sempat menikmati. Rugi. Kayak orang yang sibuk cari makan tapi nggak sempat makan sendiri. Penjual nasi pecel kadang-kadang ada saking sibuknya ngelayanin pembeli, dia sendiri nggak sempat sarapan. Ya jualannya habis, tapi setelah itu yang berangkat nonang rumah sakit. Gitu loh. Makanya kalau duitmu banyak, dinikmati. Rugi punya duit banyak nggak dinikmati. Duit banyak, beli mobil yang bagus, yang enak dinaikinya, suspensinya empuk. Jadi kalau ada juglangan geledek ngono. Duit banyak kok nggak dinikmati. Duitnya lo miliaran, beli mobil ya harganya 16 juta. Di starter yang enggak kena. Cekikikikikikikikik. Kelekek. Kelekek, kelekek sampai 29 kali baru bisa. Begitu gasnya dipancali melakukannya prokoprok. Dipakai beloi pintunya membuka sendiri. Gelodak. Tangki ganti jirigen. Itu kan ya keterlaluan itu no. Makanya kalau duitmu banyak, Bapak berangkat umroh, daftar haji, nikmati duit. Hidup cuma sekali, nggak punya pengalaman luar negeri. Urip ngutak kayaknya. Hidup cuma sekali, nggak pernah naik pesawat. Mulai nang Jember Banyuwangi yang ngebis numpak kapal. Nggak dinikmati sih. Hidup cuma sekali-kalinya, nggak pernah naik pesawat. Rugi Pak. Hidup cuma sekali, nggak pernah ngeliat pramugari. Cantik-cantik bro. Mulus-mulus. Nggak kayak istrimu yang jemburis-jemburis itu. Hidup cuma sekali, nggak pernah nginep di hotel. Model apa? Urip model apa? Salah sampean kesini dulu pendatang. Aslinya kan karena dua kemungkinan. Kalau nggak kekurangan, ya kewirangan.
Ya roh, potonganmu ketoro kok. Loh sekarang kalau sudah sejahtera, sudah makmur, ya dinikmati, termasuk menikmati hidup, menikmati duit, disedekahkan. Nah, nanti keterangannya. Nah itu menikmati duit, duitmu yang sesungguhnya yaitu yang disedekahkan itu. Dan gak akan habis duit kalau disedekahkan. Gak ada ceritanya orang gara-gara sedekah terus jatuh bangkrut. Orang kaya gara-gara sedekah terus jadi miskin, nggak ada. Orang kaya gara-gara nyantuni anak yatim terus habis kekayaannya, nggak ada. Malah berlimpah-limpah kekayaannya. Tiap hari manusia itu didampingi 2 malaikat, yang masing-masing malaikat itu berdoa. Doanya malaikat itu diijabah Allah. Satu malaikatnya berdoa, Allahumma ti munfiqon khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menafkahkan hartanya ganti yang lebih banyak dan lebih baik. Kok gak amin zaman? Ketoro eman arep ketokno. Iki digiring mau departemen pengemisan mau lewat. Malaikat yang satu itu berdoanya gitu, Allahumma ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menafkahkan hartanya ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Maka orang yang ahli sedekah itu hartanya semakin banyak, kekayaannya semakin berlimpah. Ya diantaranya ya berkah doanya malaikat tadi. Lah malaikat satunya berdoa medeni dongane. Allahumma ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menahan hartanya, menahan duitnya, tidak diinfakkan, berikan dia kerusakan. Iki engko kapan ana panitia keliling sing gak ngasih infak titenono. Kejelungup. Minimal sampai rumah lambemu langsung udunen ngisor dhuwur. Meripate timbilen kiwa tengen titenono. Ini doanya malaikat toh, yang tidak mau menafkahkan hartanya, duitnya, beri dia kerusakan. Makanya orang yang hartanya nggak dinafkahkan sama sekali pasti hidupnya nggak barokah. Mungkin duitnya banyak tapi tidak ada kedamaian dan ketentraman dalam hidup berumah tangganya. Dalam keluarganya nggak mungkin ada kedamaian. Mungkin dia kaya, ngeseng ngomong betul paling ya ora patek kaya. Asli saya sudah sering meniteni, menengeri itu loh. Duitnya banyak tapi nggak ada infaknya sama sekali, nggak ada kedamaian dalam hidupnya. Uripnya itu ndak tentrem. Mesti nih. Pasti. Halo. Wes toh ngelihat aku, ngapain ngelihat situ? Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, tolong perhatikan, ada filosofi Jawa yang mengajarkan ke kita. Hoi, menabung itu bahasa Jawanya kan nyelengi loh. Kenapa kok disebut nyelengi? Nyelengi itu berasal dari kata dasar kurang kenceng. Menabung itu bahasa Jawanya nyelengi. Kenapa disebut begitu? Karena nyelengi itu berasal dari kata dasar celeng. Nah iya, maka wadah untuk nabung itu kan namanya celengan. Bentuknya apapun namanya ya celengan. Bentuknya ayamnya namanya bukan ayaman no. Duitnya lebokke celengan, padahal bentuknya ayam loh, namanya celengan. Bentuknya sapi, macan, namanya ya panggah celengan. Kenapa ya? Karena orang yang melakukan itu memang perilakunya seperti loh, celeng itu unik. Pertama, apa saja dia makan, itu celeng. Apa saja dia makan, itu celeng. Lah orang yang perilakunya seperti
Celeng, ya gitu, modelnya geragas. Cari duit itu nggak peduli halal haram, pokoknya dia menghalalkan segala cara, yang penting dapat duit, yang penting dapat hasil. Celeng kok. Lah celeng itu kalau mau makan, itu bahan makanan dikumpulin dulu. Nyari, kumpulin, ditumpuk-tumpuk. Setelah numpuk dapat banyak. Celeng ini agak jorok, mohon maaf. Itu makanan dikencingi. Tujuannya apa? Biar bau dan nggak diganggu celeng-celeng yang lain. Mirip toh karo kelakuanmu. Ngumpulin duit, tabung, ngumpulin duit, tabung, ngumpulin duit, tabung. Dan disimpan kayak gitu, biar nggak diganggu sama tetanggamu yang lagi membutuhkan. Biar nggak diganggu sama masjid yang kekurangan dana. Biar nggak diganggu sama anak-anak yatim yang butuh santunan. Nanti kalau ada tarian iuran alasannya aku nggak pegang duit. Ya nggak pegang, wong diuyui kok. Kan disimpan di tabungan. Para celeng-celeng sekalian. Yang sukanya seperti itu mohon maaf. Padahal saya kemarin nyampaikan waktu ngaji di mana itu. Pokoknya nggak ada ceritanya. Disedekahkan kok habis, malah semakin banyak. Nah kalau dibilangin gini mesti bantah. Kabeh ustadz yang ngono kuwi omongane. Jare nek sedekah kuwi tambah akeh, tambah gede. Nyatane. Aku lo punya duit 1 juta, tak sedekahkan 300.000. Yo karek 700. Ngono kok jarene tambah akeh. Mbacane ustadz itu ndak iso matematika. Ngomong tok. Ya ndak ada rumusnya, mana setiap rumus dikurangi itu pasti makin sedikit. Masa dikurangi kok tambah banyak? Nggak ada rumusnya. Ada rumusnya, dikurangi itu makin banyak. Laut itu dikurangi ikannya tiap saat, dikuras ribuan ton. Tapi laut nggak pernah kehabisan ikan. Segoro ndi sing kentekane wae? Ayo ngomong lambemu. Padahal dikurangi terus loh ikan, dikuras ribuan ton, tapi nggak pernah tuh kehabisan ikan. Malah makin banyak, makin banyak, makin banyak. Ayo, bantah nih, iwake ra gelem kabeh. Iwak kon kabeh. Itu yang diambil ikan semua, besar kecil, teri-terine ambil semua, nggak habis-habis. Nah duitmu kuras, kasih ke masjid, kasih ke pesantren, kasih ke TPA, kasih ke musola, kasih ke proyek-proyek agama, nggak akan habis duitmu, malah makin banyak. Kayak laut yang dikuras ikannya tapi nggak habis-habis. Kadang ini gue yo sik bantah, aku kurang opo. Musola tak kasih, masjid tak kasih, TPA tak kasih, ada pengajian yo nyumbang, ada santunan yatim yo ngasih, lah kok gak tambah-tambah duitku. Berarti sampean belum bisa seperti laut. Paling sapi tank paling. Kalau udah bisa kayak laut, ya pasti nggak akan habis-habis. Kadang bantah, namanya disedekahkan itu dikurangi, masa dikurangi kok makin besar? Nggak ada ceritanya. Ada. Nah anak sunat itu, anak laki-laki yang sunat itu aslinya barangnya kan kecil. Disunat kan dikurangi, dipotong. Apa itu terus jadi lebih kecil? Ya enggak, yang delonteng koteng-koteng kok. Padahal itu dipotong, dikurangi loh. Gak percaya? Gerayang ono dewe-dewe. Maka coba duitmu potong, sunat kurangi. Nanti kalau ada panitia keliling, demi Allah nggak akan habis, demi Allah nggak makin kecil, makin delonteng koteng-koteng. Mantep, yakin, gitu loh. Bu, itu kekayaanmu yang sesungguhnya, yang disedekahkan itu loh. Yang dibuat rumah megah, mati ya ditinggal. Dibelikan tanah, mati ya tinggal. Belikan mobil mewah, mati ya ditinggal. Tapi yang disedekahkan terus menyertai jenengan, membarengi. Apa membarengi ya? Ya membarengi, bahkan menolong, membela sampai di surga nanti. Lah nek 2.000 ya ukil.
Surga itu penuh dengan fasilitas. Di sana penuh dengan kenikmatan dan semuanya harus dibeli. Belinya sekarang. Hidup ini nggak ada yang gratis, bro. Ayo ngomong apa sing gratis? Ngomong. Apa ngomong? Jare sopo? Coba zaman gak iso ngentut. 10 juta ndak cukup itu. Nggak gratis, dipikir gratis gimana? Nggak ada hidup ini yang gratis. Untuk mendapatkan sesuatu itu harus beli, bayar. Hidup ini nggak ada yang gratis. Zaman mendapatkan istri yang bayar kok. Lah iya, hidup ini mana ada yang gratis. Gini gitu Kang syuting mbok gratisi. Minggat. Lah di surga itu penuh fasilitas, ada sungai dari khamr, sungai dari susu, sungai dari madu, ladzatan lisyaribin, tinggal nyedok, minum sepuasnya. Penasaran kan? Subscribe bagi yang belum. Lah kalau cuman 1000 dilatok kon. Bidadarinya wah cantik-cantik, terbuat dari za'faron. Bidadari surga itu umbauna harum, nek ngene-ngene iki buat dari tanah, kecut modelnya. Makin lama makin kecut. Kalau bidadari itu dibuat dari za'faron, harum luar biasa, cantik, 1000 nginceng tok kon. Bidadari 1000 cuman bisa ngintip. Terserah sampean saiki. Kalau yang di booking itu mahal, fasilitas yang Anda dapat juga spesial, VIP. Ini zaman seneng kelas ekonomi yang nyemplung ono 2000 wae. Ayo bro, selawatan. Monggo panitia. Departemen Pengemisan. Nah, yang putih-putih nanti selesai balik maneh, awas gak balik maneh. Biasanya wis oleh duit terus minggat biasanya. Awas apan gak balik maneh langsung tak dongani. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah. Langsung doa apa lanjut? Oke, ternyata bekal kita yang terbaik hanyalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jamaah sekalian, takwa itu ada langkah yang praktis. Mbah rati reken kok. Ngajak lanjut kok nggak diperhatiin sih. Takwa itu ada langkah yang praktis. Wis rungokno to. Panitia sini agak kemenyek kok. Awal-awal ditawarine gayane kaya gak gelem. Ini ada jadwal gini. Kaya gelem kaya gak, kaya gelem kaya gak. Gayamu. Sing ngrebut iki sak pirang-pirang, bro. Menyek saiki nyatane. Ya aja mergo Pak kaji iki ngene ora ngarang ngajino kene aku. Ngaji di tempat lain. Gayane. Belum tahu kualitas wong kene ya. Bagaimana langkah praktis dari takwa itu?
Ya pokok apa saja yang diperintah Allah, kerjakan. Walaupun berat. Halo? Apa saja yang diperintahkan Rasulullah, lakukan. Meskipun berat. Karena itu yang akan mengangkat derajatmu dunia akhirat. Ya sorry, ini intonasinya orang ceramah ya kayak gini. Biar mantep. Nah kalau misalnya nggak ada intonasi ya apa saja yang diperintahkan Allah kerjakan. Yang diperintahkan Rasulullah laksanakan. Karena itu yang akan mengangkat derajatmu dunia akhirat. Gak mantap. Itu yang akan mengangkat derajatmu dunia akhirat. Nah, ceramah sing larang kan ngene iki modele. Kalau memang diperintahkan nama Allah, diperintahkan nama Rasulullah, lakukan, laksanakan, kerjakan. Apapun yang menjadi rintangan, penghalang, terjang. Itu perintah Allah, perintah Rasulullah. Kalau kita lakukan, kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat. Meskipun berat, emang menjalankan perintah itu berat. Ngelakoni perintah kuwi abot. Sholat tahajud itu perintah. Berat apa berat? Berat. Buktinya banyak yang gak kuat. Padahal kalau malam juga terbangun. Tapi gak tahajud. Cuman piece of the chur. Kencing loh bahasa Inggrisnya kan piece of the chur. Dan kalau sebelah sini piece of the jazz. Kan suaranya beda. Karena memang tahajud itu berat. Padahal yang cuman berapa menit sih? Paling mentok setengah jam. Tapi karena itu perintah dan karena itu berat, makanya ya jarang yang kuat. Sedikit banget yang menjalankan. Padahal kalau dilaksanakan, itu yang mengangkat derajat kita. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Berat tapi laksanakan. Kalau ingin dapat ridha Allah, kalau ingin dapat syafaat Rasulullah, kalau ingin dapat maghfirah dari Allah, kalau ingin dapat rahmat dan barokah, walaupun berat, karena itu perintah, kerjakan. Lakonono. Memang menjalankan perintah itu berat. Mohon maaf, puasa Ramadan itu perintah, berat apa berat? Berat. Buktinya ya banyak yang gak kuat. Padahal makan sahur ya ikut, ya habis 3 piring. Bareng istri, bareng anak, makan sahur ya entek 3 piring. Begitu sekitar jam 1 siang hari, lagi di pasar, lagi di jalan, gak kuat, imane yang gak kuat. Tola-tola gak ada yang kenal, bleng, masuk restoran. Telap, nyanti sampai rumah ya penampilannya kayak lemes. Di depan anak jalannya sempoyongan, genteang. Nah, ayah lemes nak, padahal bar entek 2 piring. Nggak usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Loh karena memang berat. Maka banyak yang enggak kuat melaksanakan perintah itu berat. Lah, walaupun berat, kerjakan kalau ingin dapat ridho, syafaat, rahmat, barokah. Lakukan walaupun berat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayak ngaji ini. Anda, Bapak Ibu, Saudaraku, jamaah sekalian bisa hadir di majelis ini. Ini bukan hal yang ringan. Berat sesungguhnya. Berat. Ibu-ibu rela meninggalkan sinetron. Nah, soalnya boy wis meninggal loh. Gak rame, selesai cerita. Kasihan si Reva itu. Rumahku juga ada televisinya. Lah, sesungguhnya berat. Jangan dikira datang di majelis ilmu kayak gini pekerjaan ringan. Berat. Ini kalau kita nggak dapat undangan dari yang punya majelis, siapa? Allah dan Rasulullah, nggak bisa datang ke sini. Walaupun rumahnya deket itu, tinggal melangkah itu lo nyampe, nggak berangkat, malah kelon. Berat loh. Apa dikira nggak berat? Saking beratnya sampai ada yang, ya Allah, kakinya keju. Makanya terus selonjor, golek sendenan.
Biasanya sing lemu-lemu ngono. Ya kalau dapat panggilan Allah, dapat undangan Rasulullah, meskipun rumahnya jauh, motoran, berangkat nyampe ke tempat sini, karena emang dipanggil Allah, dipanggil Rasulullah. Ini majelisnya Rasulullah, bukan majelisnya panitia. Panitia itu cuman pelaksana, sama seragam putih hitam itu tok. Itu kadang ada yang belum lunas kok. Kok ngenyek. Ini majelisnya Rasulullah, berat bisa datang di majelis semacam ini. Menjalankan perintah itu memang berat, tapi kalau ingin dapat ridho, dapat syafaat, dapat rahmat, dapat barokah, meskipun berat, kerjakan. Kayak saya ceramah, apa dipikir gak berat? Berat. Loh, estafet kalau lagi di Jawa, sehari itu 3 jadwal, kadang 4 jadwal. Estafet, seminggu gak pulang. Sering saya kayak gitu. Dari sini ke sana, sini ke sana, sini ke sana. Ini aja tadi sore masih di Masjid Masjid apa itu kemarin? Di Sanur. Semalam di Ibnu Batuta. Tadi di Sanur, sekarang di sini. Lihat terus ceramah lebih dari hampir 2 jam. Coba, apa enggak berat? Berat, jangan dikira enggak berat. Tapi karena ini perintah, tak lakoni. Karena kalau enggak tak kerjakan, aku nanti enggak dapat. Loh. Kalau nggak ngerti maksudku mbak ojo duluin. Bagi lagi nggak ngerti karepku mbak ojo disii. Gitu loh. Berat tapi tetap saya lakukan. Berat tapi tetap saya kerjakan. Karena saya pengen dapat. Mau tak jahit lambemu. Pengen dapat ridho Allah. Pengen dapat syafaatnya Rasulullah. Pengen dapat rahmat. Pengen dapat barokah, pengen dapat saudara. Loh, yang mahal itu nilai persaudaraan. Kayak gini kok duit itu apa duit? Yang mahal itu nilai persaudaraan. Jangan duit itu apa? Saudara, ayo, oi. Makanya kalau sampean disuruh pilih duit sama saudara, mesti pilih duit karo dulur mesti luwih abot. Coba duitmu banyak melimpah, tapi nggak punya saudara, nggak punya temen. Ayo, mau apa kamu? Nah kalau nggak punya duit, temennya banyak, saudaranya banyak, ada kesusahan yuk banyak yang nolong. Lalu duitmu wakeh, gak duit konco, gak duit dulur. Urip ijen no tengah horo-horo. Dadi ketua suku blekok kayak. Apa artinya duit banyak? Yang mahal itu saudara, ngono lho. Makane aku rene iki golek dulur. Orang itu menengo. Kalau banyak saudara kan banyak yang mendoakan. Banyak temen, banyak yang mendoakan. Akeh konco akeh sing ndongakno. Kayak gini malam ini saya ngaji bareng jamaah ribuan kayak gini sampai di luar muat. Otomatis ini dadi koncoku kabeh. Loh, misalnya kok saya mati terus dimintai mendoakan dengan baca Fatihah, mau apa enggak? Mau. Ya mau aja semangat-semangat ngono. Modelmu kaya nyengkakno. Aku ben cepet ngono po. Wis gak genah. Ya biasa jawabnya yo mau ngono lho Kak. Mau ngono. Semangat modelmu. Aku tuh masih banyak tanggungan. Ini inden jadwal utangnya masih 3 tahun. Itu tak anggap utang, aku harus ngelunasin. Makanya buri-buri aja aku. Nah kalau ketua takmir mau berangkat duluan ya silahkan. Tuh, saya ngalah. Gitu loh. Aku ojo dhisik. Tanggungannya masih banyak. Masih dibutuhkan banyak orang. Belakangan. Tapi kan karena anda-anda ini teman, udah jadi konco, otomatis mau mendoakan. Lho kuwi enak elek koncone akeh. Padha-padha ndongakno konco sama bukan konco, beda. Temen sama bukan temen tuh beda. Kalau temen mendoakan serius sungguh-sungguh. Konco ya ikhlas lek ndongakno. Mergo eling konco, tahlil yo. Lah,
ilaha illallah, la ilaha illallah. Ingat soalnya temen, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, padahal semalam lo dia masih nyoteng. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia nyotengnya sambil berdiri loh semalam. Bareng aku lo nyotengnya lo kok saiki mati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Syutingnya diumet-umetno lo. Illallah, la ilaha illallah. Konco soalnya. Ya, serius tahlil yo tewenanan. Kalau gak konco ya sak gendahe. Nah. Apalagi berkate gepeng. Tambah. Amin, mengaminkan doa beda. Teman sama bukan teman. Teman ini mengaminkan doa ya sungguh-sungguh. Amin ya Allah. Amin. Eling konco. Amin ya Allah. Amin. Ngono konco. Padahal mau bengi lho saya digojloki karo kiai sing ceramah lho. Amin. Wong lemune kaya ngono nak kok mati. Gak nyongko lho, padahal dadi takmir masjid lho baru berapa bulan. Amin ya Allah, amin. Konco soalnya. Kalau bukan konco karek min nih wabot modelnya. Dia mau separuh. Padahal tinggal min nih lo berat banget. Wong dikabari ada berita kematian temen sama bukan temen tuh beda, reaksinya tuh beda. Mbak, si anu temennya sampan tuh ninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, mudah-mudahan husnul khotimah. Itu temenku orangnya baik. Ya Allah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Ngono konco. Nek gak konco dikabari. Mbak nyaman gak krungu, iku mati. Wes. Neng ayem ngono modele. Wong dikasih tahu ada berita kematian kok wes. Neng seneng ngono modele. Lah. Iya. Wong ngiseni kerdus 2000 cerewet. Nyumbangmu kaya piro. Nyumbang 2000 cerewet. Pokoknya mau dinyek ya seneng ngono. Aku ngenyek tapi yang taknya itu nggak mungkin marah. Kenapa? Karena itu fakta. Arep marah piye wong nyatane yo ngono. Karena kadang-kadang kan ada orang ngomong tapi omongannya itu menusuk, sakit rasanya. Yang dikata-katain bisa tersinggung, bisa marah. Nek aku ndak, aku ngomong menusuk itu nggak menusuk, mengganden. Kenapa? Ya nggak mungkin marah lah, wong memang itu kenyataan. Tak lo kayak nyumbang memang 2000 ya arep cerewet. Nyatane sing cerewet-cerewet nyumbangnya ya 2000 temen muan ngono. Mau marah gimana? Memang cuma 2000. Gitu loh, fakta soalnya. Ini gak fakta gak ngomong no bro. Ngono loh, aku kan gak fakta gak ngomong aku. Wes, terserah, seneng gak seneng resiko. Aku siap kok. Siap. Aku gak disenengi siap. Paling resikonya gak diundang lagi ke sini. Gak masalah, golek nggon liyane we. Tempat yang lain ngantri sak pirang-pirang kok. Gak bingung blas aku. Wes, subhanallah, mohon maaf ya, ngaji kalau nggak dibikin kayak gini ya, sing ngantuk kabeh. Apalagi ibu-ibu alasannya, mbak aku mulai mbak anakku nangis. Ancen anaknya dijiwet tok. Biar nangis, daripada wah ngajinya nggak enak, akhirnya anaknya dicubit biar nangis. Mbak sepurane aku mulai anakku nangis. Wes apal kelakuanmu. Nah sing lanang ya alasannya pura-pura kencing topo ngono, tapi gak balik.
Nah, kayak gini, tadi lo yang kencing balik mana lo piro ae wesan. Dikira aku nggak ngerti sampai yang di depan duduknya itu ke situ kencing tadi. Balik meneh. Makanya sekarang itu harus dikemas kayak gini. Aku kepingin apa? Mohon maaf. Sekarang ini kita hidup di zaman dimana kita nggak bisa menghindari yang namanya persaingan. Hidup di era seperti ini kalau sampai kita nggak mampu bersaing, nasib kita pasti oek. Pedagang nggak mampu bersaing, oek. Bisnis apapun nggak mampu bersaing, oek. Petani nggak mampu bersaing, hasil panenannya oek. Pejabat nggak mampu bersaing, jabatannya oek. Kiai pun harus mampu bersaing, artinya bukan persaingan sesama kiai, bersaing dengan kegiatan-kegiatan, event-event yang berbau maksiat. Lah kalau event yang berbau maksiat pengunjungnya banyak banget. Lah kalau majelis taklim, pengajian, tabligh akbar, pengunjungnya cuma sedikit, berarti kiainya nggak mampu bersaing. Lalu terus nasib agama Islam bagaimana? Kalau setiap ada acara pengajian jamaahnya cuma 10, 12, sementara event-event yang maksiat itu pengunjungnya luar biasa, meludak kayak gitu. Islam akan semakin tergeser, lama-lama terkikis habis, awalnya lentur, lama-lama bisa luntur. Makanya saya berupaya bagaimana supaya pengajian itu jamaahnya banyak. Nyatane sing teko ya sakmene akeh. Ayo, padahal ini enggak ada loh pemberitahuan macam-macam, enggak ada. Andaikan diberitahukan, diumumkan, ya sido tekan dukur-dukur musala.